eh, nama kota seperti yang saya tuliskan di belakang nama saya ada Rifa Sari Dahlan kurung Bandung. Jadi kita sama-sama tahu dari kota mana ya. Mas Rivo Dandi dari mana nih Mas? Boleh kenalan? Ya, selamat malam Bu. Saya dari Samarinda. Wah, jauh sekali. Wah, luar Iya, biasa ini. Kalimantan Timur. Dapat informasi dari mana kalau boleh tahu Mas Rivo? Kebetulan saya dapat informasi dari Instagram. Kemungkinan ads-nya itu ngeling sama niche-nya saya. Terima kasih. Wah, luar biasa Iya. ini. Kalau boleh tahu, Mas Rivo ini sendiri bergerak di bidang apa ini? Saya bekerja di perusahaan di Departemen Finance Accounting dan Pajak. Hanya saja dalam tahun ini saya lagi fokus ke FinPlan. Dan mungkin Oh materi gitu. saat ini juga akan berhubungan dengan apa yang saya kerjakan. Oh, jadi di finansial ya, Mas Rivo ya, betul ya? Iya, benar, benar Bu. Oke. Di HRD-nya atau di ini lainnya? Di Kalau di sini ya. perusahaan bagian keuangan secara overall. Oh, oke. Wah, terima kasih banyak nih luar biasa. Iya. Yang lain boleh buka kameranya Ibu Cynthia. Halo dari Bandung. Sama-sama dari Bandung. Ada Asri, terima kasih Ai sudah bergabung. Kemudian ada Ibu Agustini Sutanto, Ibu Oni, Pak Rudi nih yang tadi eh, join pertama, Pak Rudi, Ibu Jumiati juga pertama kali masuk. Oke, teman-teman, boleh buka kameranya untuk kita saling berkenalan. Halo Ibu Kristiani Jamil. Ibu, boleh kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. ya. Ibu Kristiani ini dari daerah Jakarta mana kalau boleh tahu Ibu? Jaksel, Jakarta Selatan. Selatan. Dapat informasi dari mana nih tentang acara ini? Dari WA Group ya, dari alumni di Coaching Indonesia. Kalau nggak salah dari Ah, Mbak Idayanti ya yang suka oh posting kalau dari nggak salah Ibu ya Mbak ya. Oki. Oh iya, Wah, luar betul. biasa. Dari Coaching Indonesia. Izin nggak pakai background ya, karena ada sedikit trouble. Gak apa-apa, Ibu. Kalau Ibu Kristiani ini sendiri eh, sehari-harinya melakukan apa nih, Bu? Dalam bidang apa mungkin? Kalau boleh sharing. Ya, saya alhamdulillah sudah menyelesaikan pekerjaan saya di di perusahaan itu kira-kira setahun Ya, yang lalu. Jadi sekarang saya ibaratnya ini masuk karir kedua ya, pensiunan. ini teman pamul nih, pamul juga ya, Pak. Luar biasa nih, Pak. Aduh, terima kasih banget, Ibu Kristiani. Dan sekarang ada Ibu Agustini Sutanto. Ibu juga dari Jakarta. Halo Ibu, selamat malam. Selamat Salam, malam Ibu Iqbal. salam kenal. Ibu di Jakarta mana kalau boleh tahu? Saya di Jakarta Barat, di Oh, Purin. iya. Ibu sendiri latar belakangnya apa nih kalau boleh berbagi. Saya latar belakangnya dulu sekolah terakhir di LPK Tarakanita Oh di gitu. Purwakarta, Oke, di oke. Iya, iya, Selatan. iya. Ya. Terus kerja, mm. udah kerja sekarang sekarang sih udah nggak kerja benar-benar officially yang resmi. Saya kerja Ah, bantuin kakak saya aja. oh gitu. Oke, oke. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya malam ini. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, kita mungkin juga waktunya terbatas ya untuk saling berkenalan. Saya akan mulai dengan memperkenalkan tentang FWA. Dan saya mau ingatkan juga sekali lagi, teman-teman kita bisa saling berkenalan di sini melalui FWA Network. Dan kita juga sangat-sangat mengharapkan untuk bisa saling follow ya Pak Dwi ya, betul ya dengan teman-teman ini. Nah, teman-teman boleh Iya, eh betul, Pak. ya mungkin ada dari admin kita Mas Idris bisa sampaikan tentang media sosial dari Financial Wisdom Academy di dalam chat Zoom.
teman-teman boleh follow kami, dan kami juga di dalam pendaftaran sudah meminta ya media sosial teman-teman yang akan kami follow juga. Ya. Dan satu hal lagi, bila teman-teman berkenan, kami memohon teman-teman untuk melakukan daftar ulang karena banyak sekali eh, hadiah menarik atau bonus menarik di akhir acara ini, betul Pak Dwi yang akan nanti mempresentasikannya. Teman-teman diminta untuk mendaftar ulang. Ada linknya di bawah ini di chat Zoom. Boleh diklik. Ya, nah ini betul Pak Dwi, terima kasih banyak. Boleh silakan mendaftar ulang karena nanti di akhir acara kita akan ada Wheel of Fortune. Nah, siapa tahu mendapatkan sesuatu yang menarik dari Financial Wisdom Academy ya. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk menyampaikan sedikit tentang apa sih FWA itu ya. Halo Teh Aifa, Bu Oki, sorry. Mbak Ade, Halo. 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 Sorry, baru pulang ini Halo, belum. malam. Selamat malam. Iya, Mbak Ade, halo. Senang ya Mbak Ade ada di Halo, sini. iya, terima kasih udah di-invite. Iya, Mbak Lanjut. Ade. Iya, Mbak Ade. Oke ya. That's fine, nggak apa-apa Mbak. Ini bisa terlihat nggak PowerPoint-nya? Terlihat Mbak Ika. Lihat Bisa. ya. Iya. Ya. Cuma mungkin memang tidak bisa dibesarkan. Saya maksimalnya di sini. Teman-teman, Financial Wisdom Academy adalah sebuah perusahaan pelatihan dan konsultasi juga coaching sekaligus komunitas. Nah, ingat ya, bukan cuma sebuah perusahaan tapi juga sebuah komunitas yang berfokus pada kemandirian atau keamanan finansial dengan mengintegrasikan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi, keputusan, dan perilaku keuangan dari kita semua. Dan selanjutnya, nah di sini teman-teman bisa lihat kurikulum. Dalam diagram ini kurikulum dari Financial Wisdom Academy yang pada akhirnya kita bertujuan untuk mengerti apa tujuan hidup manusia yang sebenarnya. Banyak sekali program yang kami tawarkan di berupa pelatihan ataupun training, dan salah satunya adalah malam hari ini mengenai masa persiapan pensiun yang di dalam FWA kami sebutnya pensiun 5.0. Apa pensiun 5.0 itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Oki atau Ibu Idayanti Sudiro. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kami punya layanan dari Financial Wisdom Academy yang berupa webinar seperti sekarang, ada yang free atau ada juga yang berbayar. Selain itu ada seminar dan loka karya atau workshop, ada coaching juga dan grup coaching, ada konsultasi, ada in-house training, networking, komunitas, dan FWA berbagi. Kami memiliki beberapa mitra yang sudah bekerja sama sampai saat ini seperti Sukor Sekuritas, OCBC Sekuritas, ada IKPI, dan beberapa komunitas lain seperti Relasi Diri dan yang lainnya. Nah, tentunya teman-teman juga perlu mengetahui bahwa selain dari sebuah perusahaan, kami juga membentuk yang disebut dengan FWA Network atau dan FWA Community. Tujuannya tidak lain menambah teman atau relasi di mana kita bisa bertukar ilmu, belajar, dan bertumbuh bersama, khususnya dalam bidang literasi keuangan. Juga hal-hal yang terkait secara emosi, psikologis, energi diri, investasi, persiapan pensiun seperti yang malam ini, dan juga berbagai peluang bisnis lain. Bisa juga kita saling bantu, saling support, kolaborasi ya antara berbagai komunitas dan berbagai usaha. Nanti pada bulan depan kita akan adakan kopi darat di mana kita bisa saling bertukar informasi.
Ini juga hal penting bagi teman-teman ketahui bahwa kami tidak hanya sebuah perusahaan yang membagikan training, tapi kami juga memiliki program yang disebut dengan Financial Wisdom Academy Berbagi. Karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kami menuju kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin hingga di akhir hayat nanti. Oke, mungkin itu saja dulu informasi saya tentang Financial Wisdom Academy. Selanjutnya, saya akan menyerahkan waktu kepada Ibu Idayanti Sudiro, di mana Ibu Oki ini sudah 27 tahun berkecimpung di dalam bidang eh, ini ya Bu ya, kesehatan secara spiritual ya Bu ya, dan juga bergerak di bidang finansial, pernah bekerja juga di bidang pajak, belajar juga tentang emotional intelligence dan membuat buku tentang financial wisdom with emotional intelligence. Nah, untuk lebih lanjut pada malam hari ini Ibu Oki akan memaparkan tentang pensiun 5.0 dari Financial Wisdom Academy. Silakan Ibu Oki. Terima kasih Mbak Iva dan terima kasih kehadirannya. Ini juga untuk rekan saya Pak Mul ya, Pak Dwi juga sebagai tim saya dan teman-teman semua yang lainnya. Mungkin ada yang sudah beberapa kali ya ketemu dengan saya di acara FWA berbagi setiap hari Kamis ya. Kadang-kadang Kamis, kadang kalau ada sesuatu baru pindah ke Rabu gitu ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin sedikit saya boleh cerita, saya latar belakangnya accounting dan kemudian saya pernah kerja di perusahaan seputar finance, accounting, dan juga pajak. Dan juga saya pernah kerja di Bank Suma. Ya, sekarang Bank Suma udah nggak ada ya Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu saya berpindah haluan menjadi trainer di bidang kesehatan holistik sampai sekarang. Nah, kemudian 7 tahun yang lalu kira-kira saya menambah pengetahuan saya di coaching dan di finansial. Ada yang menarik nih Bapak Ibu, kenapa saya sampai bidang yang tadinya hanya kesehatan holistik, sekarang saya berpindah ke finansial ya. Karena saya melihat rekan-rekan saya yang kira-kira seangkatan saya dan juga dari keluarga saya, saudara-saudara saya, lingkungan saya, itu cukup banyak yang kerja dari pagi sampai malam Bapak Ibu, kerjanya puluhan tahun, tetapi kemudian di masa pensiunnya, setelah pensiun, dia tidak dapat sejahtera sampai akhir hayat. Maksudnya gimana? Banyak yang kemudian di akhir masa di akhir setelah pensiun itu ada yang kemudian menggantungkan diri pada anaknya. Kemudian uangnya tidak cukup untuk membiayai hidupnya. Nah, inilah yang merupakan keprihatinan saya. Karena itu saya berbagi ada di pengelolaan keuangan untuk yang tingkat dasar dan juga ada yang retret finansial untuk yang tingkat sangat lanjut ya. Dan yang hari ini adalah merancang masa pensiun kita. Nah, ini semua Bapak Ibu jadi latar belakang saya kenapa saya beralih ke finansial, tetapi saya kemudian menggabungkan dengan holistiknya. Karena sangat berhubungan nih Bapak Ibu. Jadi perilaku finansial kita, perilaku keuangan kita itu ternyata sangat dipengaruhi oleh emosi kita, oleh masa lalu kita, bagaimana trauma-trauma masa kecil ya, atau ketika orang tua kita misalnya mendidik kita dengan sebuah mindset keuangan tertentu dan sebagainya. Ternyata ini sangat berpengaruh. Jadi finansial tidak dapat diluputkan dari kita sebagai pribadi. Nah, itu kira-kira latar belakang ya Bapak Ibu ya. Nah, langsung aja saya ingin sharing tentang masa persiapan pensiun ini yang katanya ada 5.0 nih. Apa aja bedanya ya? Izin saya share screen.
Ya. Nah, ini sekedar tadi ya sudah saya utarakan. Jadi tentang coaching, tentang finance, dan tentang kesehatan holistik, saya mengambil berbagai sertifikasi. Dan ini adalah buku saya, Financial Wisdom with Emotional Intelligence, yang nanti juga akan dibagikan sebagai hadiah ya bagi yang beruntung pada malam hari ini. Karena itu Bapak Ibu jangan keluar dulu sampai jam 9 nanti ya. Kita usahakan untuk tepat waktu selesai di jam 9. Nah Bapak Ibu, sekarang kita kalau bicara soal pensiun ya. Pensiun itu pasti enggak? Pasti bagi orang yang masih hidup tentunya dan dapat sampai di usia pensiun, yaitu sekarang sekitar 56 ya. Ada juga yang nambah-nambah 58. Ada juga yang kemudian dikontrak sampai akhirnya 60 gitu ya. Tapi ada juga yang ketika sudah pensiun ya 56 sudah selesai masa kita produktif, masa kita mencari uang. Jadi pensiun itu pasti, yaitu di usia tadi, ya. Tapi setelah pensiun kita hidup berapa lama? Kenapa kita sampai bicarakan tentang berapa lama? Ah, Bu Oki, mana saya tahu kita hidup sampai kapan? Benar, saya juga nggak tahu ya. Teman-teman semua, saya hidup tuh sampai umur berapa sih? 70 tahun, 80 tahun, 85, atau berapa? Ya, kita nggak ada yang tahu. Tapi karena kita nggak tahu ini, maka itu menjadi tidak pasti kita katakan. Nggak tahu saya hidup sampai berapa lama. Karena itulah kita mau membuka ya, membuka pikiran dari Bapak Ibu semua, teman-teman, bahwa usia produktif kita itu terbatas. 56 atau sampai 60 misalnya. Tapi masa hidup kita, uang kita itu sampai tidak tahu, tidak terbatas. Bahkan saya punya mami ini ulang tahun yang ke-100 tahun di tanggal 9 September lalu Bapak Ibu. Ya, jadi artinya sudah lebih dari 100 tahun. Memang nggak banyak, tapi siapa tahu kita juga dikasih umur panjang. Nah, ini yang harus menjadikan pemikiran ya buat kita. Apa hubungannya? Nah, kita lihat ya. Kalau kita bicara tadi soal pensiun itu pasti, kita ingin tahu keadaan saat ini itu gimana sih? Maksudnya penghasilan kita dari pekerjaan kita atau pekerjaan sampingan kita. Saat ini berapa rupiah? Ya, penghasilan dari investasi kita saat ini berapa rupiah? Pengeluaran gaya hidup kita. Kenapa saya nggak ngomong biaya hidup? Karena ternyata banyak sekali orang yang saya temui hidup itu bukan hanya biaya hidup, tapi ada gaya hidupnya. Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan lingkungan masing-masing. Kita juga ingin tahu berapa rupiah gaya hidup ini. Dan kalau kita saat ini suka belajar, kita asumsikan ya, kenapa kita berbicara tentang belajar digital, teknologi, karena ini berkaitan dengan pensiun 5.0 tadi. Jadi kita kayaknya nggak bisa nih kalau kita sama seperti sekarang. Hanya misalnya belajar coaching aja. Belajar misalnya tentang CFP ya, tentang bagaimana kita mengelola keuangan pribadi ya, seperti sertifikasi yang saya ambil. Tapi tidak belajar teknologi lainnya. Padahal sekarang udah ada AI ya, belajar juga menggunakan ChatGPT dan sebagainya dan sebagainya. Masih banyak hal-hal lainnya. Ya, kita harus belajar sampai ke sana. Kalau enggak, kita akan ketinggalan. Nah, sampai saat ini kita belajar nggak untuk meningkatkan kemampuan kita, ya, yaitu investasi dari leher ke atas kita. Kemudian
kita sadari keadaan kesehatan kita. Apakah kita sehat? Apakah saat ini kita sudah banyak minum obat? Ya, apakah pasangan kita juga sehat? Dan bagaimana kesehatannya dalam arti apakah sudah sering ke dokter, apakah ada treatment tertentu yang diperlukan, berapa biayanya. Saat ini mungkin kalau Bapak Ibu semuanya adalah orang yang bekerja, di-cover oleh perusahaan. Atau di antara Bapak Ibu ada yang masih tidak bekerja di perusahaan tetapi usaha sendiri ya, UMKM atau punya perusahaan sendiri, baik kecil, sedang atau menengah, saat ini masih mampu untuk mengeluarkan uang untuk itu. Dan gimana dengan emosi dan mental keluarga kita? Apakah kita dalam keadaan emosi yang sehat? Apakah pasangan kita juga dan anak-anak kita juga? Ya, ini menjadi perhatian kita. Nanti di workshop tanggal 18 Oktober kita akan mengisi ini. Jangan takut Bapak Ibu, kita sebagai pengajar ya, saya dan Pak Mul itu nggak akan ngeliatin nih, wah penghasilan dari investasi dan sebagainya, kita nggak akan ngelihat sampai ke sana, tetapi Bapak Ibu mempunyai catatan sendiri. Karena ini berguna untuk menentukan langkah kita ke depannya. Dan kemudian kita juga ingin tahu hubungan kita dengan keluarga. Saat ini gimana? Ini akan berpengaruh dengan keadaan saat pensiun nanti. Kalau misalnya kita terlalu sibuk ya dari pagi sampai malam kita bekerja, ketemu anak mungkin cuma di pagi hari atau cuma di malam hari jam 8 malam hanya makan malam terus capek dan sebagainya. Ini berpengaruh kepada keadaan nanti saat pensiun. Ya. Hobi kita kalau dirupiahkan itu berapa? Jadi cobalah berpikir tentang saat ini saya tuh gimana sih pengeluaran saya, berapa biayanya kalau dirupiahkan, termasuk healing dan jalan-jalan. Ya, karena Bapak Ibu berbeda atau merubah gaya hidup tidak semudah seperti yang Bapak Ibu bayangkan. Ya. Kemudian berikutnya kita akan lihat keadaan saat pensiun itu nanti seperti apa. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu saat ini mungkin 5 tahun lagi pensiun, atau 2 tahun lagi pensiun, 10 tahun lagi pensiun, uang yang dihasilkan itu berapa? Mungkin akan naik gaji ya Bapak Ibu ya. Nah silahkan dihitung-hitung nih, kira-kira saya naik gajinya selama ini berapa persen ya? 3%, oh 7%, atau 10% gitu. Atau bagi Bapak Ibu yang berusaha mempunyai perusahaan sendiri selama ini bisa naikkan omset berapa persen. Dan saat pensiun nanti saya masih berapa tahun lagi. Artinya ini berapa nilainya. Nah ini sekali lagi ya akan bersama-sama kita akan menghitungnya di saat tanggal 18 Oktober nanti. Lalu sadari tadi seperti pertanyaan sebelumnya, setelah kita pensiun berapa tahun kemudian kita hidup? Kita tadi semua nggak ada yang tahu, tapi saya akan membahas hanya 10 tahun. Artinya kalau kita pensiunnya di usia 56, 10 tahun lagi itu kita seperti apa sih keuangannya, keadaan keuangan kita? Kita akan sama-sama hitung nih Bapak Ibu. Kalau kita nanti di saat pensiun, saya punya penghasilan misalnya 20 juta satu bulan, ya, atau 30 juta atau 10 juta saat pensiun. Lalu berapa harta yang kita punya, ya? Dan kalau ini diinvestasikan dengan nilai tertentu, tentu saja dalam hal investasi kita harus lihat profil risiko kita. Apakah kita ini konservatif, apakah kita moderat, ataukah kita berani ambil resiko. Nah, semuanya ini kita akan hitung.
Kalau 10 tahun lagi, itu keadaannya seperti apa, Bapak Ibu? Dalam pengalaman saya, ketika kita masuk ke 10 tahun ini banyak orang yang terkejut karena ternyata uangnya udah nggak banyak. Ya, jadi uang yang diinvestasikan, yang dihasilkan saat pensiun gitu ya, saat sudah tidak kerja lagi, pengeluarannya, kemudian belajarnya, kesehatan keluarganya, ternyata juga sudah mulai ingat, oh iya ya, saat saya bekerja, saya masih ditanggung nih. Kalau saya ke dokter, ke rumah sakit, saya juga ditanggung. Juga pasangan saya. Tapi saat pensiun nanti, kalau ini bukan ASN ya, itu sudah tidak ditanggung. Apakah saya sudah siap dengan asuransi misalnya? Ataukah saya hanya menggantungkan kepada BPJS? Kalau saya mau dengan BPJS, apakah saya sudah tahu BPJS ini mengcover apa aja? Nah, ini semuanya kita akan bahas nih Bapak Ibu. Supaya kita tuh tahu, nggak terkaget-kaget pada saat kita nanti melewati masa pensiunnya. Demikian juga dengan hubungan keluarga kita. Banyak ya di antara yang klien-klien yang saya pernah tangani, mereka itu menganggap bahwa, oh iya ya saya baik-baik aja kok gitu. Tapi ternyata ketika direnungkan dengan baik-baik saja, ternyata hubungan dengan pasangan juga nggak terlalu baik. Anak juga nggak terlalu baik karena saking sibuknya gitu. Ya, nah ini semua Bapak Ibu yang kita mau lihat adalah kita berani realistis dan melihat dalam hal finansial, dalam hal holistiknya, ya, yaitu emosi, mental, spiritual kita, ya, juga dalam hal diri kita dalam memberdayakan diri kita. Jadi dalam arti apakah kita juga kalau saat pensiun nanti kita tidak punya apa-apa, kita cuma bekerja seperti ini, pengetahuannya seperti ini, apakah kita bisa mencari tambahan gitu? Ya, tapi kalau kita dari sekarang kita sudah menambah misalnya ngambil sertifikasi coaching, misalnya ngambil sertifikasi untuk mengajar bahasa Inggris atau mengambil untuk memasak dan sebagainya, maka keadaannya beda ketika kita pensiun. Sayangnya di perusahaan-perusahaan seringnya hanya mengangkat ini di usia 2 tahun sebelum pensiun. Pada saat itu kadang-kadang waktunya udah terlalu mepet, termasuk investasi nih Bapak Ibu. Ya, jadi investasi ini juga dalam pengalaman pengamatan saya ya Bapak Ibu, orang-orang hanya berinvestasi di tempat yang normal, di tempat yang biasa dia tahu. Misalnya apa? Oh, saya investasi di Bank Anu karena dekat kantor. Langsung kok di bawah itu Bank Anu, maka saya investasi di situ. Bagaimana dengan obligasi yang terbaik ya, reksadana, pasar uang reksadana, fixed income, saham, atau mulai belajar saham. Banyak orang juga yang tidak punya waktu untuk melakukannya. Padahal berapa nilai investasi yang bisa ditingkatkan mulai dari saat sekarang, kalau mulai dari saat sekarang kita menyadari tentang ini sebenar-benarnya. Ya, ternyata kita sadari, oh iya ya investasi saya kok cuma 5%. Padahal saya dengar bisa 7%, bisa 8% loh kalau saya bisa mengeksplor lebih lanjut. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, masih berapa lama waktu Anda? Silahkan nih, dalam hati menjawab sendiri. Dan satu hal, kita nggak usah jadi misalnya menjadi khawatir. Waduh, Woki, saya bahkan tinggal setahun lagi, saya bahkan tinggal berapa bulan lagi, atau saya masih ada 10 tahun lagi. Berapapun waktu yang Bapak Ibu punya, masih ada kesempatan untuk berubah. Kalaupun kita masih setahun lagi, ada gunanya nggak sih Bu Oki kalau setahun lagi kita melakukan suatu perubahan? Ada banget.
Karena kita bisa melakukan perubahan dalam tahun ini sehingga kita bisa mempunyai uang, mempunyai persiapan mental, mempunyai persiapan emosi, mindset juga. Misalnya kalau mau menjadi seorang entrepreneur tentu akan berbeda, ya. Dan inilah Bapak Ibu, segera action. Nanti Pak Mul akan menambahkan dengan lebih detail ya tentang ini. Kenali kondisi diri Anda saat ini. Kenali itu yang mana? Bukan tentang finansialnya aja, tapi tentang diri Anda. Yaitu apakah saya saat ini bagus di dalam keadaan pekerjaan saya? Apakah cukup efektif dan cukup maksimal di dalam investasi saya? Apakah saya mempunyai lingkungan yang mendukung? Apakah saya sudah belajar dengan cukup baik, mempunyai beberapa kepintaran-kepintaran tambahan ya yang bisa dijadikan uang pada saat pensiun nanti? Apakah saat ini saya mempunyai emosi-emosi yang ternyata banyak yang belum terselesaikan? Bahkan punya luka-luka finansial yang menyebabkan saya tidak mengambil hal-hal yang harus saya ambil di dalam finansial. Ya. Yang kedua, kenali keadaan finansial Anda karena kita juga bukan cuma pengen tahu hartanya berapa, hutangnya berapa, penghasilannya berapa, biayanya berapa, tetapi kita ingin tahu rasio-rasionya yang penting. Misalnya, hutang dibandingkan pendapatan, hutang konsumtif, hutang produktif dibandingkan pendapatan. Kemudian, aset yang kita punya dibandingkan dengan aset yang menghasilkan, apakah sudah cukup memenuhi kriteria yang seharusnya? Ya, banyak juga nih Bapak Ibu, orang yang mempunyai aset cukup banyak, propertinya cukup banyak, tapi ternyata nggak menghasilkan. Akhirnya itu jadi biaya. Loh kok jadi biaya? Bayar PBB, belum nanti bersihin rumahnya. Ya, itu semuanya masih termasuk sebagai biaya. Karena harusnya kalau kita punya aset, ya harus yang menghasilkan. Ini kita akan lihat nanti di tanggal 18 dengan lebih detail. Dan kita mau juga setelah kita mengenali, kita memberdayakan pikiran kita untuk mencari alternatif-alternatif solusinya. Setelah tahu keadaan saya, keadaan finansial, apa yang saya harus lakukan berikutnya? Apa alternatifnya? Ya. Dan dengan kita mempunyai alternatif-alternatif tadi, kita bisa memilih strategi yang terbaik yang kita harus persiapkan. Karena kita mengenal modal kita. Modal kita apa? Finansial kita, keadaan finansial kita, dan diri kita. Karena itu mengenali keadaan kita itu sangat-sangat penting. Inilah yang disebut dengan pensiun 5.0 ya, yaitu menyertakan diri kita holistik dengan sebaik-baiknya, ngerti tentang diri kita, tidak asal oh iya saya mau misalnya nanti mau berusaha menjadi seorang pengusaha, iya saya menjadi seorang tukang jahit, iya saya sekarang jadi buka kafe, iya saya sekarang mau menjadi coach, tapi nggak benar-benar ngerti tentang dirinya ya. Jadi kita akan masuk ke sana dan kemudian kita juga akan membelajarkan ya Bapak Ibu untuk mulai tahu oh ya harus segera nih ngerti tentang teknologi yang terbaru walaupun mungkin tidak bisa di tanggal 18 nanti, tetapi Bapak Ibu harus tahu apa yang harus Bapak Ibu pelajari. Dan dapatkan dukungan dari orang terdekat, mulai Bapak Ibu di pensiun 5.0 adalah mengerti lingkungan yang terkecil itu keluarga dan keluarga kita seberapa itu bisa kita saat ini. Kalau ada masalah dalam hal emosi, ada luka-luka lama, sering berantem, tidak harmonis, ini juga kita mau siapkan. Karena nggak bisa kita dapetin finansial yang baik ketika kita pusing dengan stres-stres dari emosinya, ya, dari yang lain-lainnya ini. Ya, jadi kita mau benar-benar start dengan terbaik. Ya, dan berikutnya adalah action secepatnya.
ya. Baik Bapak Ibu, itu dari saya akan dilanjutkan nanti dengan Pak Mulyono dan sekali lagi ajakan Bapak Ibu, yuk follow ya sosial media kita, ada Instagram, ada YouTube. Saya juga baru mengupload podcast saya yang pertama tentang financial wisdom ya, dan ada LinkedIn juga. Dan karena kita bentuknya komunitas, kita nanti akan saling follow Bapak Ibu. Jadi bukan hanya lembaga training ya, tapi juga sebagai sebuah komunitas di mana kita bisa saling berteman, saling kolaborasi. Makanya nanti akan ada kopi darat di tanggal 25 ya Mbak Iva ya. Itu Ya, 25 mudah-mudahan Bapak Oktober. Ibu semua bisa ikut. Silakan saya kembalikan ke Mbak Iva. Terima kasih. Terima kasih Bu Oki untuk pemaparan tentang pensiun 5.0 dari Financial Wisdom Academy. Nah, sebelum kita lanjut dengan Pak Mul, saya kembali ingatkan untuk teman-teman bisa mengisi ulang untuk pendaftaran dengan link yang ada di chat Zoom. Karena di akhir dari acara ini kita akan ada Wheel of Fortune. Teman-teman yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari FWA atau Financial Wisdom Academy. Sekali lagi juga kita bisa saling follow. Media sosial kami juga dicantumkan di dalam chat Zoom. Nah, yang berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Mulyono. Pak Mulyono ini juga sebagai fasilitator dari berbagai perusahaan multinasional, juga bergerak di bidang industri perbankan Pak, sebelum ini, dan kemudian juga menjadi pengawas dana pensiun selama 2 periode, dan menjadi narasumber dan penulis artikel di Berita Satu TV dan menulis berbagai buku yang berisi tentang pensiun. Untuk lebih lanjut, kami persilakan Pak Mulyono untuk memulai pemaparannya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Iva. Selamat malam Bapak Ibu, semangat semua, semangat pagi. Semangat Pak Mul, pagi. Izin share ya, udah bisa ya Mbak Iva ya? Belum boleh? Oh, belum boleh Bu Oki, boleh jadikan Pak Mul co-host? Ya, di kanan atas nama Pak Mul itu Sharing is not, belum boleh masih. belum bisa ya. Ya, Udah bisa Pak, coba sudah silakan bisa, dicoba sudah lagi bisa Pak. Pak. Silakan Nah, Pak. oke. Siap. Udah kelihatan teman-teman semuanya? Udah oke Pak, udah kelihatan Pak. Siap. Yes, saya kasih judul adalah pensiun yang bahagia, happy retirement. Mungkin supaya memang lebih jelas lagi, kurang lebih pengalaman saya adalah sama Bu Oki, pernah di bank, saya juga pernah di bank. Tapi terakhir juga saya di dunia pendidikan selama 27 tahun, kemudian narasumber di berbagai media online, media TV dan radio, nulis buku kayaknya sudah mencapai 15 sekarang. Kurang lebih sertifikasi nggak usah disebutkan, kurang lebih dibaca aja ya teman-teman ya. Lanjut, inilah buku-buku saya, sebagian buku-buku saya yang sudah terbit. Lanjut. Nah, saya kasih fakta-fakta. Survei HSBC, 9 dari 10 orang tidak siap pensiun, ini adalah di Indonesia ya. Kemudian ada lagi berita, dia bilang deg-degan di masa tua. Mayoritas orang RI tak siap pensiun gitu loh. Inilah berita-berita yang saya ambil di 2019, kemudian yang dua-duanya 2019. Kemudian adalah fakta berikutnya adalah jumlah dana pensiun yang baik PPMP, PPIP atau DPLK sampai tahun 2020 ya, memang saya lagi ini belum tambahkan lagi, hanya 4,3 juta. Sedangkan menurut BPS, Angkatan Kerja jumlahnya adalah
144 juta. Jadi masih ada ketimpangan antara yang punya dana pensiun dengan angkatan kerja. Nah, mungkin ini ada kaitannya kalau yang memang kerja di mana? HR atau apa yang memang saya sharing sedikit. Manfaatnya apa sih kalau misalnya memang kita melakukan pelatihan di masa persiapan pensiun? Ada dua belah pihak, perusahaan dengan karyawan. Dua-duanya menguntungkan. Apa aja sih yang diuntungkan gitu loh. Bagi perusahaan, itu adalah citra positif perusahaan. Perusahaan masih memperhatikan loh, karyawan yang mau pensiun masih tetap dikasih training, mau dikasih pelatihan agar siap pensiun. Kemudian, ketika dilatih, loyalitas dan motivasi karyawan juga tetap terjaga nih. Tadinya dia gelisah, mau ngapain pensiun ya? Kan kalau dia belum punya tujuan, belum punya mau switching karir keduanya mau ngapain, belum ada inspirasi, mempengaruhi kinerja. Jadi lemes, bingung, yang mempengaruhi pasti pekerjaan. Kemudian juga mempengaruhi juga stres juga kan, gitu loh. Kalau nggak stres, emosi terkendali, yang katanya tadi Bu Oki adalah, nah berarti kan dia kerjanya optimal, baik kan, dan tidak mencegah turunnya produktivitas. Kemudian apalagi sih kalau yang memang ketika udah dibekali, udah dikasih inspirasi, regenerasi. Jadi penggantinya dari karyawan yang mau pensiun itu dididik baik nih sama orang yang pensiun gitu. Ya waktu itu contohnya jadi saya ya. Contohnya saya. Jadi waktu saya terakhir kan di corporate secretary-nya Yayasan BPK Penabur. Jadi saya sudah mempersiapkan ketika pensiun di 2023, 2022 saya udah mempersiapkan 1 tahun sebelumnya. Udah ada penggantinya nih, supaya ketika saya pensiun, udah ada yang menggantikan, sudah ada yang mengerjakannya. Udah, gitu loh. Dan saya sukacita lah ketika memang mau pensiun, kan gitu. Dan yang menggantikannya sudah setahun dipersiapkannya, rasanya sih udah cukup, gitu loh. Kemudian adalah mengurangi yang biaya-biaya tersembunyi nih. Kalau misalnya, kalau dia stres gitu loh. Bisa loh. Banyak penyakit, totonya yang dia dirawat. Tapi kalau misalnya dia kondisi kesehatannya bagus, kan nggak ada tuh pengeluaran di perusahaan. Inilah kurang lebih manfaat bagi perusahaan. Kemudian, kan kaitannya pasti sama human capital kan ya. Saya ngomong atau HRD lah. Berarti kan si human capitalnya ini adalah sebagai perencana programnya MPP, sebagai fasilitator dan penghubung, ya kan? Dia yang membina hubungan baik lah dengan lembaga training. Kemudian juga dia sebagai penyedia data dan analisis, gitu. Kemudian juga dia mendukung psikologis dan karir. Nah, intinya adalah saya pakai slogan yang dulu digaung-gaungkan oleh memang pemerintah adalah 4 sehat 5 sempurna. Supaya teman-teman ketika ngikut ini keluar hafal ya. Oh, apa sih syaratnya happy retirement? 4 sehat 5 sempurna. Yang memang tadi udah diterangkan tuh sama Bu Oki. Udah ada pertanyaan-pertanyaan yang menggugah tuh. Sekarang kondisinya bagaimana? Setelah pensiun bagaimana? 10 tahun bagaimana? Gitu loh. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan menggugah terus, dan kita bagaimana mempersiapkannya nih? Nah, saya akan mengisi action-nya nih. Ya, supaya gampang, 4 sehat, 5 sempurna. Yang pertama apa sih? Saya ngomong adalah 1, sehat fisik.
Jadi ketika usia banyak, ya kita jangan bilang makin loyo, jadi loyo gitu loh. Bahwa ketika kita usia banyak, ya kita harus tetap menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu nggak bisa dibilang didiemin aja, tetapi berarti kan harus dirawat. Apa sih rahasianya? Nah, ini kan inspirasi yang memang pantang menyerah adalah ketika beliau terkenal di dunia, usianya udah banyak. Badannya juga masih kekar juga, masih tegak. Ini udah usianya terkenal di dunia di atas 60 atau 65 yang memang si Wang Desun ini. Gitu loh. Nah, yang kedua, nah ini kurang lebih siapa? Teman-teman tahu yang di foto ini sehat fisik? Boleh jawab di kolom chat. Udah ada yang jawab? Yang jawab dapat hadiah ya, Pak. Kan harus membuktikan. Saya ngomong nih sehat fisik, mana buktinya, mana ini, gitu loh. Nah, jadi saya spill juga nih. Jadi saya buka kartu juga. Saya udah pensiun di 2023. Sedangkan usia saya sekarang 58. Apakah menjadi loyo gitu loh? Ya enggak lah. Ketika kita menata hidup kita, menata pola hidup gitu loh. Apa aja sih yang menjadi, ya saya ini ya, buka rahasia dikit lah, buka rahasia tetap gitu loh. Udah ada yang jawab nih kayaknya. Ya. Nah, sehat fisik ada 5 hal. Makanan yang bergizi dan teratur, gaya hidup yang sehat, olahraga teratur, istirahat yang cukup, kemudian juga lakukan medical check up. Terus kemudian kalau ditanya, apa aja sih yang dilakukan? Apa aja sih rinciannya? Gitu loh. Jawabannya adalah di tanggal 18. Itu akan kita bedah. Kenapa saya melakukan seperti itu? Kenapa di 2011? Kemudian 2019 sudah seperti yang difoto. 2025 nanti kita lihat. Sama nggak sama 2019 gitu loh. Dan yang saya tulis, makan yang bergizi, gaya hidup, olahraga teratur, istirahat yang cukup, saya lakukan sampai dengan sekarang. Dan rinciannya pasti jawabannya nanti di tanggal 18. Yang kedua, sehat yang kedua. Gitu loh. Ini sih poin-poin apa namanya? Yang inti aja gitu loh. 1, menerima kenyataan yang dihadapi. Oh, kita mau pensiun setahun lagi. 2 tahun lagi. Ditanya, yang ideal bagaimana sih untuk pelatihan MPP sebaiknya gitu loh. Kalau saya jawab adalah 5 tahun sebelum pensiun. Kenapa 5 tahun? Berarti kan apa yang tadi udah apa ya, dibicarakan oleh Bu Oki. Oh, keadaan keuangan. Berarti kan masih bisa menata pola hidup tuh, menata pola hidup keuangan yang kaitannya dengan keuangan. Menata gaya hidup. Menata kalau hobi yang memang punya hobi yang mahal. Udah bisa direncanakan, sudah bisa apa ya, mengelola emosi gitu loh. Supaya hidupnya tertata dengan baik, supaya kehidupan keuangannya jauh lebih sehat. Kemudian yang kedua, apapun keadaan kita, ya kita harus bersyukur. Tetapi
bersyukur itu kan, terima nih apa keadaan kita. Tetapi kan ada harus apa yang dilakukan, apa yang harus diperbuat, apa yang harus dirubah. Gitu. Itu kan semua kaitannya dengan, semuanya adalah pasti dengan ada emosi-emosi kita, ada yang kita harus kurangin, ada yang harus kita stop kalau pola hidupnya nggak bagus gitu. Dan tentunya ketika kita menata gaya hidup, menata pola hidup, mengontrol emosi, kalau dengan kekuatan sendiri pasti sangat berat. Akhirnya ya kita pasti minta pertolongan lah ya dengan berdoa. Terus apa yang kita harus lakukan? Menyerahkanlah dan minta kekuatan kepada yang di atas. Kemudian sehat mental berikutnya adalah tetap beraktivitas. Karena usia emas, usia pensiun, bukan stop. Jadi kalau ngomong pengertian pensiun, teman-teman, pensiun itu hanya berhenti atau stop bekerja atau nggak punya ikatan hanya di satu institusi. Tetapi kalau beraktivitas, berkarya, bisa di mana aja. Pensiun hanya berhenti bekerja atau berhenti ikatan hanya di satu institusi. Tetapi kalau berkarya, beraktivitas, tidak dibatasi dengan kata-kata pensiun. Kemudian, ada lagi nih, tetap menjalin relasi dengan komunitasnya. Makanya Bu Oki itu ngajak tuh, oh ada komunitas FEA networking, bisnis, dan berbagai komunitas yang lain tuh yang Bu Oki udah buat. Karena itu semuanya diharapkan saling mendukung, saling terkoneksi. Gitu. Supaya kita saling menguatkan nih, ada informasi apa ya? Oh, ada keperluan apa ya? Seenggak-enggaknya kan dari lingkungan kita, oh kita tahu nih. Jadi, dan tanpa mengenal kita apa ya? Bisa lintas usia nih, gitu loh. Jangan hanya yang memang satu generasi. Kenapa begitu? Ya, kembali lagi tadi saya yang mendukung apa yang Bu Oki. Oh, kan kita harus mampu digital. Nah, kalau ngomong digital kan kemampuan digital yang paling bagus kan anak-anak milenial, anak Gen Z. Jadi mau nggak mau kita belajar bagaimana kita mengikuti. Gitu. Dan belajarnya ya pada anak-anak kita atau yang memang teman-teman baru kita yang anak-anak Gen Z gitu. Saya nggak sungkan-sungkan anak saya ya belajar juga sama anak saya, belajar juga sama orang lain. Orang lain siapa? Yang paling muda-muda juga gitu. Jadi teman-teman saya juga lintas generasi gitu loh. Jadi bersahabat dan bergaul dengan siapa saja. Lanjut. Nah tadi Bu Oki udah penjelasan tuh mengenai keuangan. Nah ini mempertegas saja sih gitu loh. Sumber pengelolaan dana pensiun dari mana aja sih? Satu, tabungan atau investasi yang sudah disiapkan oleh kita sendiri. Gitu loh. Oleh yang udah kita tabung selama kita bekerja. Karena masa produktif kita adalah usia 20 sampai dengan pensiun. Sebenarnya itu usia produktif yang bisa dan membentuk adalah dana pensiun untuk investasi jangka panjang, untuk tujuan jangka panjang. Yang kedua, dana pensiun dari perusahaan. Atau dana pensiun yang kalau perusahaan yang nggak mendirikan dana pensiun, bisa juga
disubkan adalah ke dana pensiun lembaga keuangan. Itu bisa. Atau bisa juga dari BPJS. BPJS sebenarnya sekarang ada dua tuh. BPJS Ketenagakerjaan itu ada dua. Ada JP, ada JHT. Gitu loh. Nah itulah sumber-sumbernya. Gitu loh. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah dana pensiun yang tadi sudah disebutkan itu judulnya adalah cukup? Itu yang menjadi pertanyaan. Saya kasih ilustrasi lah, sederhana lah ya. Saya anggap aja nih, kondisi Alibaba, sekarang 54, usia pensiun 55, harapan hidup 75. Harapan hidup nih saya ngitung dari BPJS. BPJS menurut tahun ini yang dikeluarkan 2024 ya, 73 sekian, saya bulatkan aja supaya gampang hitungnya, 75 tahun. Dan yang ada syarat lagi ada abaikan dulu inflasi, supaya ngitungnya gampang nih. Gitu loh. Kebutuhan saya ya sekarang 5 juta per bulan. Terus kemudian ditanya, oh berarti kalau usia pensiun 55 nih, harapan hidup 75 gitu loh menurut Biro Pusat Statistik. Berarti masih ada hidup berapa? 20 tahun lagi ya. Oh, biaya hidup 5 juta. Misalnya saya 5 juta gitu. Berarti setahun nih, sebulan 5 juta, setahun 60 juta. 60 juta kali 20 tahun. 1,2 M. Terus kemudian, dana pensiunnya keluar nggak ya 1,2 M? Atau tabungan kita keluar nggak sih 1,2 M? Kalau kita ngomong mau 5 juta pengeluarannya. Kalau 10 juta bagaimana? Ya tinggal dikaliin aja 2,4 M. Kalau mau 20 juta bagaimana? Ya kaliin aja 4,8 M dana pensiunnya. Itu yang gampang-gampang ya, gitu loh. Karena nanti kita bedah tuh. Nanti kita bedah adalah gini. Sumber income ada dua. Ada active income, ada passive income. Kalau yang passive income, ngomong investasi, cukup nggak nih? Misalnya dana pensiun ngomong 500 juta, dihitung-hitung cukup nggak nih dengan yang saya sebut 5 juta? Nah, itu kita bedah tuh. Terus kita bedah, cukup nggak? Kalau nggak cukup bagaimana ya? Itu yang kita ajak. Kita ajak untuk kita bedah di tanggal 18. Gitu. Supaya ada pencerahan. Oh, active income-nya harus seperti ini contoh-contohnya. Passive income seperti ini ya. Terus kalau dihitung dengan ada deposito, kan harusnya bukan di satu keranjang tuh. Ada deposito, ada reksadana, ada suku. Terus gimana ya? Gitu. Nah, nanti dibedah tanggal 18. Ini cuman saya spill kurang lebih dana pensiun cukup nggak apa-apa nggak gitu. Tinggal dijawab. Ditanya cukup atau enggak, kembali lagi diserahkan kepada teman-teman. Nah, ini saya kasih tips. Hal-hal apa yang harus dihindari untuk penggunaan dana pensiun? Gitu loh. Renovasi rumah yang renovasi rumah pengertiannya adalah renovasi yang rumah besar ya, gitu loh. Jadi bukan renovasi untuk perbaikan yang karena bocor. 2, meminjamkan. 3, pernikahan anak. 4, beli kendaraan baru. 4, mengganti perlengkapan rumah dengan teknologi yang canggih. Nah, sama tuh sama yang Bu Oki adalah evaluasi
kondisi saat ini. Terus kenapa nih yang poin 2 ini kalau udah di ujung nih, kalau udah di ujung mau pensiun, ya saya cuman infokan adalah harus bebas hutang. Karena kita udah nggak punya penghasilan. Penghasilan bagi karyawan ya, kalau yang pengusaha kan beda. Jadi hutangnya harus nol. Orang udah nggak ada penghasilan gitu. Atau kalau kita mau ada penghasilan kan baru mau merintis. Buat pencatatan. Kemudian bikin anggaran. Nah, nanti kita bedah juga itu tadi Bu Oki udah ini nih. Udah ngajak tuh. Sekarang 2 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu kan. Usahakan tetap ada proteksi, berinvestasi yang bijak, kemudian evaluasi. Tapi kembali lagi, di sini cuman hanya poin-poin doang. Nggak bisa terlalu banyak, karena juga ada waktu yang terbatas. Gitu loh. Jadi, supaya kalau yang malam ini adalah, kita overview adalah, ini loh, kalau pensiun nih, berarti yang harus disiapkan banyak loh. Gitu loh. Yang tadi mengawali adalah sehat fisik. Kenapa saya ajakin juga, jadi saya ulang nih, kenapa memang harus sehat fisik? Kembali lagi nih, kalau fisik kita sehat, berarti kita mikirnya lebih jernih. Gitu loh. Terus yang bisa berpikir jernih, bisa berkreativitas, dan menekan biaya kesehatan. Saya ngomong. 2, kenapa sehat mental mesti bagus juga? Kembali lagi, ketika mental bagus, kan berpikirnya juga enak. Terus ketika kita berelasi, pikiran jernih, plong. Jadi mau ada sesuatu yang mau dikerjakan, atau mau diselesaikan, atau mau jadi bikin usaha, itu kan semuanya dengan semangat. Gitu lah. Kemudian yang ketiga, oh udah lagi pinter sehat keuangan. Kan bener-bener tuh. Berarti pensiun kita udah lebih mantep kan? Lanjut. Nah, yang keempat, apa sih? Sehat aktivitas. Walaupun kita ngomong pensiun, saya mau ngomong adalah tetap harus beraktivitas, apapun aktivitasnya. Karena nggak boleh cuman santai-santai saja, MC saja, MC-nya ngomong cucu maksudnya, MC saja, nonton drakor. Gitu. Kan harus satu, mau bekerja sosial boleh, berelasi dengan teman, berolahraga, menekuni hobi, apalagi hobinya menghasilkan, kemudian merapikan barang, menekuni kegiatan yang kita sukai, kemudian kegiatan spiritual, traveling, bersahabat dengan alam, kemudian menulis, dan masih banyak segudang kegiatan yang memang positif. Gitu loh. Karena kan kesehatan otak juga mesti dijaga. Yang tadinya kita kerja dari pagi sampai sore, ketika pensiun ya jangan diberhentikan karena terus harus merangsang fungsi otak. Yang kelima, yang terakhir kan tadi 4 sehat. Yang kelima, 5 susu, suka-suka usaha. Ya kan? 1, ngomong bekerja kembali. Atau mau jadi pengusaha, mau jadi investor, mau jadi konsultan, atau usaha properti. Mungkin juga nanti kalau memang mau jadi konsultan, mau jadi trainer, atau mau jadi apa lagi ya, konselor, iya mungkin bisa kita bocorin sih bagaimana mempersiapkan ini sebelum pensiun. Mungkin Bu Oki udah lebih pengalaman loh.
udah berhenti Bank Suma langsung udah menata tuh untuk menjadi kesehatan yang holistik tuh, dari benar-benar dia yang saya tahu rahasia berjalan alami, kemudian mentalnya, kemudian jadi coach, akhirnya jadi financial coach gitu loh. Mungkin bisa diceritakan juga nanti tanggal 18 gitu. Kan semuanya harus direncanakan, semuanya harus disiapkan. Nggak ada yang langsung bisa gitu loh. Dengan dadakan. Nah, ini saya cuman kasih gambaran aja ketika ngomong sedikit nih, saya singgung mengenai kewirausahaan adalah siklus bisnis adalah ngomong kalau 3 bulan ya masa penyesuaian, 6 bulan masa mencari konsumen, kemudian 12 bulan mencari jati diri, 18 bulan masa stabil, 3 tahun adalah break even. Ini semua tergantung usaha kembali gitu loh. Nah, kembali lagi ya kita harus kenali diri sendiri nih. Nah, kalau saya ngomong seperti ini nih, mungkin saya terinspirasi dengan ikigai gitu. Ikigainya Jepang. Cuman yang saya sudah sangat sederhanakan dengan alanya Mulyono. 1, apa yang kita sukai? 2, kita nguasain apa? Disukai, kuasai, kita kuasai apa nih? Gitu yang kita kuasai. Yang ketiga, jasa atau produk kita diminati masyarakat nggak? Yang keempat, produk atau jasa kita bisa diduiti nggak? Jadi disukai, dikuasai, diminati. Yang keempat adalah bisa jadi diduiti. Yang ketiga diminati, yang keempat diduiti. Jadi potensi-potensi yang memang apa yang kita miliki dan itu dibutuhkan masyarakat dan itu yang bisa menjadi duit. Nah, kembali lagi siapkan bisnis plan, tapi biasanya saya mengajarkannya sih yang lebih sederhana lagi. Kalau ini kan pasti bisa berlembar-lembar, tetapi adalah nanti saya tuangkan dengan 1 lembar saja yang disebut adalah bisnis model canvas. Di situ ada 9 blok. Nanti kita ajarin dari customer segment yang memang mana, channelnya melalui apa, kemudian value yang produk atau jasanya yang mau ditampilkan, kemudian supaya engage gimana kepada konsumen, kemudian aktivitas apa yang diperlukan, aktivitas kunci, kemudian kegiatan apa yang menjadi pokok gitu loh. Terus kemudian ada strategi penghasilan, sama satu lagi yang terakhir adalah strategi biayanya bagaimana. Itu semuanya nanti kita bahas 9 blok itu. Kalau memang kita kasih yang ini cukup banyak, tapi nanti saya tuangkan ada satu lagi adalah dengan bisnis model canvas. Ini adalah kita nggak boleh patah semangat karena Kolonel Sanders suksesnya ketika memasuki usia pensiun. Ketika restorannya berhasil menemukan ayam yang enak, kemudian bisa di-franchise, itu ketika kalau nggak salah umurnya udah mencapai 60. Baru beliau sukses. Jadi, apapun keadaan kita sekarang ada di mana, keadaan keuangannya bagaimana, kemudian berarti kan kita harus kembali lagi, saya setuju dengan Bu Oki, adalah bagaimana kita harus action. Apa yang kita punyai, baik itu harta materi dan harta non materi,
apa yang kita miliki supaya bisa menghasilkan cuan, agar kita berproduktivitas, agar kita tetap beraktivitas. Sekian, saya kembalikan ke Mbak Iva. Waktunya pas 24.4. Begitu teman-teman. Terima kasih banyak Pak Mul untuk pemaparannya yang cukup menarik. Nah, ini ya. Jadi teman-teman nantikan di tanggal 18 Oktober nanti tahun 2025 ini kita akan mengadakan seminar tentang pensiun 5.0. Informasi lebih lanjut nanti di akhir acara. Nah, mengingatkan kembali bagi teman-teman yang sudah hadir untuk mengisi pendaftaran ulang yang berada di chat Zoom, karena di akhir acara kita akan ada pembagian hadiah dengan menggunakan Wheel of Fortune. Nah, teman-teman bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari Financial Wisdom Academy. Juga mengingatkan kembali kita bisa saling follow ya dengan media sosial kita. Mungkin juga ada di sini yang sudah tahu kita punya Instagram, ada juga Facebook, ada juga TikTok. Nah, teman-teman bisa ikuti ya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan tanya jawab, tapi ini juga tidak banyak ya. Silakan teman-teman, Mas Rivo mau bertanya ya? Silakan kepada Mas Rivo yang sudah mengacungkan tangannya. Ya, silakan Mas. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rivo Dandi dari Samarinda. Terima kasih untuk Pak Muljono dan Ibu Ida yang sudah menjelaskan. Dan saya ingin bertanya soal gaya pensiun atau konsep pensiun di usia produktif di era tahun 80 sampai 90-an dan dibanding dengan tahun 2000-an awal dan dibanding dengan sekarang ini, apakah ada tantangan yang spesifik atau menjadi pembeda gaya strategi menyiapkan pensiun di setiap era yang saya sebuti tadi? Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Rivo, dan saya akan berikan kepada Pak Mul dulu. Silakan Pak Mul untuk menjawab. Yes. Terima kasih Mas Rivo atas pertanyaannya. Pasti kalau setiap zaman pasti ada perbedaan-perbedaan lah. Yang lebih mencolok adalah perbedaannya itu mengenai teknologi. Gitu loh. Sekarang nih, kalau kita ngomong pensiun, usia udah ngomong 55, tapi kan kita nggak boleh gagap teknologi. Kita harus tetap melek teknologi nih. Karena kalau saya ditanya adalah, kemarin saya soalnya habis melatih nih para pensiunan menjadi affiliate marketing. Nah, menghasilkan cuannya dari mana? Ya dari teknologi. Yang istilahnya apa ya? Kalau saya ini, yang tua juga nggak boleh kalah sama yang muda. Gitu loh, Mas. Jadi, men-trigger bagaimana, ternyata bisa lo menghasilkan gitu loh. Itu benar-benar dari affiliate ya. Itu kemarin kita diajarin dari affiliate-nya Shopee dan affiliate-nya TikTok. Kemudian ada lagi yang jadi YouTuber. Kalau Mas Rivo lihat namanya kalau nggak salah Sian Hosea, dia memberikan motivasi-motivasi tentang lansia. Bagaimana hidup-hidup ngomong lansia. Akhirnya dia dibayar oleh YouTube, dibayar karena banyak follower dan memberikan motivasi atau inspirasinya bagus. Gitu loh. Jadi kalau ditanya perbedaannya sih bagaimana kita menyikapi. Terus kemudian ini lagi kalau masuk usaha nih, apalagi sih yang memang kita nggak boleh berhenti lagi. Nah itu. Sekarang kan marketingnya lewat media sosial, Mas. Yang dulunya kagak ada. Nah sekarang apa-apa media sosial, apa-apa media sosial. Jadi mau nggak mau nih, yang seperti usia-usia yang Mas begini nih, ya mau nggak mau mesti ikut. Terus kemudian ikut tren, bukan ikut tren sih maksudnya, aplikasi kan, GoFood, GrabFood. Nah kita juga mesti
mengakomodasi itu juga. Karena kalau kita tidak mengakomodasi teknologi, berarti kita kalah. Berarti kita nggak cermat, gitu loh. Jadi mau nggak mau, ya itu kembali lagi. Kalau yang masa sekarang adalah benar-benar kita ngomong teknologi dibandingkan yang lalu mungkin teknologi nggak semaju sekarang, luar biasa, gitu loh. Itu sih kalau perkembangan zaman yang kalau sekarang ini benar-benar. Tapi kalau misalnya nanti 10 tahun lagi gimana kita belum tahu. Tapi karena sekarang ini udah teknologi berkembang maju, terus kemudian ada lagi yang sekarang kan alat bantu lagi, Mas. ChatGPT. Bagaimana sih bikin konten apa ya? Copywriting yang bagus? Ya udah sekarang minta bantuan lah. Kita punya saya nih produk jamu, tulis aja produk jamu merek ini gimana sih nawarinnya, bisa posting, taruh di media sosial, taruh dibagi-bagi. Lebih mempercepat, lebih menginspirasi daripada kita mikir gitu loh. Tapi kan produknya jamu kita. Gitu loh. Jadi ada hal-hal yang perkembangan teknologi itu yang jadi perkembangan teknologi adalah alat bantu. Gitu. Itu sih Mas Rivo tanggapan saya. Silakan kalau Bu Ida mau menanggapi tambahan. Terima kasih Pak Mulyono. Mungkin Ibu Oki boleh tambahkan. Iya, Mas Rivo tambahan ya mungkin dari saya sudah cukup lengkap dari Pak Mulyono. Satu, tadi selain teknologi juga itulah yang mempengaruhi mental emosi kita ya. Jadi keadaan holistik kita ini berubah. Dulu kita adalah seorang yang misalnya zaman saya kecil dulu, kita kayaknya lebih ke arah apa ya, tahan banting, kemudian kalau mau mencari sesuatu juga penuh perjuangan gitu. Nah, akhirnya di zaman sekarang karena kitanya sudah makin maju sebagai orang tua, kita kadang-kadang memperlakukan anak kita berbeda ya. Jadi akhirnya ya terdidiklah kita menjadi anak kita seperti sekarang ini ya sebetulnya salahnya bukan salah si anak juga sih, salah kita juga sebagai pendidiknya. Jadi anak yang sering lihat sosial media, sering lihat membanding-banding dia dengan orang lain, pasti mempengaruhi konsumsinya. Nah, semuanya ini kita nggak bisa ngelihat cuma di satu sisi. Jadi finansial, gimana dia menghasilkan, tadi Pak Mulyono, gimana dia juga mengeluarkan gitu ya. Nah, mengeluarkan ini banyak juga dipengaruhi oleh sosial media. Itu kira-kira tambahan dari saya, Pak Rivo. Artinya karena sosial media ini sangat penting untuk era sekarang atau teknologi, dengan harapan juga EVA bisa menjadi jembatani dengan produk-produk investasi yang berbaur dengan teknologi agar bisa menyesuaikan dengan gaya pensiun. Dan betapa pentingnya Yes. materi ini, bersyukur kita semua di tempat ini mempelajari sama-sama merancang masa pensiun 5.0. Karena kebanyakan di luar sana 2.0, 3.0 aja. Dan di sini luar biasa 5.0. Artinya perancang masa pensiun ini kan sangat penting, Bu. Tapi kenapa di edukasi atau sekolah formal ini belum diisi atau kelengkapan materi di SMA ataupun kuliah sangat jarang, apalagi waktu kita mungkin era tahun 90-an itu sangat minim. Padahal ilmu masa depan atau pensiun ini sangat penting. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh FWA untuk masuk di setiap lini bahwa betapa pentingnya merancang masa pensiun saat ini? Salah satunya mungkin seminar ini, tapi apakah ada strategi yang lain? Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin saya jawab ya. Jadi FWA itu memang muncul dari keprihatinan saya terhadap keadaan secara umum. Karena itu saya sampai saat ini inginnya mulai menyentuh ke bagian-bagian orang yang mulai mau berusaha, yaitu tingkatannya mulai dari universitas. Universitas kepada para mahasiswa yang mungkin 1 atau 2 semester sudah lulus. Nah, kita ingin memberitahukan mereka tentang persiapan ini karena mereka itu nggak bisa berpikir tentang pensiun kalau mereka sendiri masih dihadapi oleh kenyataan hidup sendiri yang pahit ya. Mungkin dalam arti pahit itu mereka juga harus menanggung orang tuanya karena ada sandwich generation ini ya. Kan cukup banyak nih sebenarnya di Indonesia. Jadi kita selesaikan dari hal yang paling awal dulu sih. Kalau awalnya ini udah lumayan, barulah dia memikirkan tentang dirinya.
tentang dirinya tuh ya mereka berkeluarga, gimana punya rumah atau gimana me- memenuhi pendidikan anaknya, baru kemudian ke arah pensiun. Jadi kalau FWA sendiri sebetulnya kalau titik paling awalnya adalah pengelolaan keuangan untuk orang yang sudah akan mempunyai penghasilan, ya. Baru kemudian ada yang nanti tingkat lanjutnya. Ini salah satu pensiun adalah yang sudah keberapanya gitu, Mas Rivo. Terima Terima kasih kasih. banyak untuk jawabannya, Bu, dan terima kasih untuk Bapak Mulyono untuk responnya. Terima Terima kasih kasih. Mas Rivo untuk pertanyaan yang cukup tajam nih pertanyaannya ya dari Mas Rivo ya. Oke, teman-teman karena mengingat waktu, mungkin pasti masih banyak pertanyaan. Cuma di kesempatan kali ini kami tidak bisa memberikan membuka kesempatan lagi karena waktunya juga sudah terbatas. Kita akan masuk Boleh mungkin di Instagram ya. Kalau mau kita ya akan bisa coba jawab ya Pak Mulyono dan saya di Instagram dari betul. FWA. Siap. Silahkan kalau ada yang masih ada Kalau pertanyaan. Pak Mulyono di Facebook ya Pak ya, bisa Facebook. bertanya dari Facebook. Kalau dengan Ibu Oki ada di Instagram atau melalui Financial Wisdom Academy. Nah, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Pak Dwi untuk memulai Wheel of Fortune untuk hadiah-hadiah dari Financial Wisdom Academy. Silakan Pak Dwi. Izin untuk sharing, Mbak Iva. Share screen-nya. Pak Dwi sudah jadi co-host Ibu? Sudah. Oh belum. Oh iya Oh, sudah ini Pak. belum. Ya, ini Silakan. baru. Ya, bentar ya. Nah, Oh iya, kita akan berikan hadiah ini dua dulu ya. Nanti habis ini pengumuman dari Mbak Iva, kemudian yang terakhir ya, Pak Dwi ya. Jadi ada dua dulu yang kita akan berikan untuk notebook dan juga untuk tas. Oke, saya mulai ya, izin. Apakah Ibu Irma ada? Ibu Irma Kristiana, sepertinya tadi masih Kristiana. ada Ibu Irma. Heeh. Iya Bu, saya Bu. Terima kasih Ibu Wah, Irma Iya terima kasih Irma ya. Bu. mendapatkan hadiah sebuah notebook dari Financial Wisdom Academy. Ibu Irma, kami akan hubungi besok hari. Nomor handphonenya sudah ada di saya. Terima Oh iya, kasih ya. makasih Bu. Iya. Selanjutnya Pak Dwi yang Yang kedua. ya. Ibu Karolin. Apakah Ibu saya Karolin ada. masih ada? Ada, Pak. Wah, ini juga Wah, Ibu Karolin selamat. pertama kali masuk tadi ya Bu ya, yang pertama kali join di wah luar biasa. Ibu Karolin mendapatkan sebuah buku yang ditulis oleh Ibu Idayanti Sudiro dengan judul Financial Wisdom with Emotional Intelligence. Thank you. Oke. Ya, nanti masih ada satu lagi ya Mbak Iva. Terakhir nanti habis Mbak Iva pengumuman, kita terakhir yang ya. untuk tas ya. Oke, silahkan Ya, Mbak Iva. untuk tas dari Finansial. Oke, terima kasih Pak Dwi dan Ibu Oki. Pak Dwi boleh off screen. Saya akan share sedikit lagi sebentar ya. Harus off kamera takutnya ini. Mbak Iva nggak ada foto bersama ntar. Ya.
Iya, kita akan ada foto bersama akhir ya, Pak. Ini bisa terlihat, teman-teman, Belum. sekarang. Nah, sudah. Nah, ini yang tadi Ibu Oki dan Pak Mulyono sudah sampaikan bahwa kami akan mengadakan sebuah webinar bukan webinar, ini tatap muka, Pensiun 5.0 tetap berkembang dan berkarya di era digital pada hari Sabtu 18 Oktober 2025. Dari kegiatan ini, kami menawarkan harga normal sebesar 1 juta rupiah. Namun bagi yang ingin membayar lebih cepat, kami punya early bird sampai tanggal 8 Oktober 2025 dengan harga Rp850.000. Tapi bagi yang take action, tadi selalu ya Bu Oki bilang take action, sekarang akan ada special price dengan harga hanya Rp750.000 yang dimana kami beri kesempatan juga untuk DP hanya Rp250.000 paling telat pukul 3 sore besok hari dan pelunasan bisa dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2025. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Gedung Sukor Sekuritas, Gedung Sahid Sudirman, tempatnya di Sukor Sekuritas lantai 12. Nah, selanjutnya event berikutnya yang akan dilaksanakan oleh Financial Wisdom Academy pada tanggal 3 Oktober kami akan mengadakan sebuah webinar hibah, waris, dan pajak dari cinta jadi harta. Cara cerdas atur hibah, waris, dan pajak bersama Pak Basri Adi, Ibu Idayanti Sudiro, dan Ibu Lani Dharma Setia. Dan pada tanggal 15 Oktober 2025, kami adakan kembali free webinar yang menjelaskan tentang Smart Coaching Card atau Smart Coaching with Smile Coaching Cards bersama Ibu Idayanti Sudiro dan Bapak Bambang Irawan. Selanjutnya ini juga menjadi hal penting di mana kita mengundang teman-teman untuk bisa bernetworking secara tatap muka kopi darat di tanggal 25 Oktober 2025. Untuk tempat kita akan informasikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu hal yang penting dari semua ini adalah tentang FWA berbagi. Teman-teman, kami mengajak kepada 5 peserta yang berkomitmen penuh untuk melakukan perubahan secara finansial, mindset, dan kecerdasan emosi dengan bimbingan langsung oleh Ibu Idayanti Sudiro atau Ibu Oki. FWA berbagi ini dilaksanakan dalam 5 kali pertemuan online dengan membayar komitmen fee sebesar Rp500.000 dan setelah 5 kali pertemuan maka komitmen fee akan dikembalikan sebanyak 100%. Hanya diperbolehkan 1 kali absen dan bila lebih dari 1 kali absen maka komitmen fee tidak dikembalikan. Nah, ini pengumuman dari saya. Selanjutnya, sebagai penutup, kita akan memberi kesempatan lagi kepada Pak Dwi untuk Wheel of Fortune yang terakhir. Silakan, Pak. Kita foto dulu sebentar kali Mbak Eva. Nah, nanti baru undian. Oke, boleh. Ya. Oh iya, betul. Silakan teman-teman bisa buka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Di sini ada 2 halaman. Ibu Irma, halo. Pak Rudi, Mbak Vina, Pak Robertus. Wah, ini rajin nih Pak Robertus nih. Mbak Ina, halo. Ya, 1, 2, 3. Satu lagi, lembar berikutnya, halaman kedua. Ada Pak Andrisol. Halo Pak, selamat malam. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada semuanya. Silakan Pak Dwi. Oke, sudah kelihatannya. Saya putar ya.
Ronita Devianasari. Ibu Ronita Devianasari, apakah masih ada? Sepertinya tidak ada Oh ya. ya ada, masih ada itu, Oh, masih ada. ada. Resen, ya, Resen. Selamat ya Ibu. Nah, selamat Terima ya kasih. Bu Selamat Ronita. Ibu Ronita Kali ini mendapatkan ada semua nih ya ini yang ya, dapat hadiahnya ya. sebuah tote bag dari Financial Wisdom The tote Academy. bag, ya. Iya, tote bag. Terima kasih. Iya, Ibu Ronita juga nomor handphonenya sudah ada ya di kami ya. Kami akan menghubungi esok hari. Baiklah teman-teman semua, terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Kami memohon maaf bila ada kekurangan dan kita akan bertemu kembali di dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye semua. Terima kasih Sampai Bapak Ibu jumpa. semuanya. Sampai Terima ketemu kasih lagi Mbak di Terima kasih acara Bapak Ibu berikutnya. semuanya. Bagus, Mbak Vina. Terima kasih. Terima kasih Pak Makasih. Oh, Mun. Mbak Mas Nanda juga ikut nih. Wah, luar biasa. Live ya, mana nih? Izin ya, di end ya meeting.